alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Ibu-ibu yang dimuliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita tafsir daripada surah Al-Fajr, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada ayat yang ke-10 berkaitan tentang cerita Fir'aun wa Fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan yang besar-besar. Kita tahu bagaimana seorang Fir'aun, raja yang zalim, raja yang mengaku dirinya ilah, mengaku dirinya sebagai Tuhan, dikarenakan dia pada waktu itu memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Diutuslah seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan bahwasannya Fir'aun bermimpi. Dia bermimpi mendapatkan dirinya tersebut dalam kondisi dibunuh oleh seorang laki-laki Bani Israel. Kekuasaannya akan diruntuhkan oleh seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Kemudian ketika dia sadar dari mimpinya, kemudian dia mengumpulkan para petinggi dan penasehat-penasehatnya. Dia pun mengungkapkan mimpi dia tersebut. Dia pun menceritakan tentang mimpi dia tersebut, yang kemudian tercetuslah satu hal yang berkaitan tentang seperti dikrit atau seperti perintah dari usulan-usulan petinggi-petinggi tersebut, termasuk Haman, yang dimana Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membasmi dan membunuh siapapun anak laki-laki yang terlahir dari Bani Israel, sedangkan anak perempuannya dibiarkan untuk hidup. Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang masalah Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga berkaitan tentang masalah Fir'aun. Wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah Jalla Jalaluh, menyelamatkan kalian. Kalian di sini siapa? Bani Israel, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ya, Fir'aun ini adalah nama yang artinya itu sebenarnya berkaitan dengan kekuasaan, kerajaan, sehingga setiap raja yang ada di Mesir pada saat itu disebutnya Fir'aun.
Nah, di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang tokoh, seorang raja, seorang petinggi yang kemudian dikasih gelar dengan sebutan Fir'aun, dan pengikut-pengikutnya yaitu bala tentaranya, diantaranya Haman. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum Bani Israel pada waktu itu ketakutan yang sangat luar biasa, musibah yang sangat luar biasa, ditimpakan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Yudhabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih anak laki-laki yang terlahir dari Bani Israel, artinya membunuh, dan membiarkan anak perempuan dari kalangan Bani Israel. Dan itu adalah satu cobaan yang sangat besar untuk kalian, wahai Bani Israel, yang dimana cobaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Fir'aun ini berhubung punya kekuasaan, dia sampai sanggup untuk membangun bangunan yang besar-besar, termasuk berkaitan dengan piramid dan yang lainnya. Tapi singkat cerita, alhasil Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana ketokohan Fir'aun, ketokohan kaum yang ada pada Tsamud, kaum yang ada pada Hud, ya, yaitu kaum Ad. Bagaimana mereka itu orang-orang yang hebat, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi daerah. Bagaimana mereka sanggup untuk menguasai daerah mereka, kekuasaan yang sangat luar biasa, membuat bangunan yang tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Tapi pada ujungnya, dikarenakan mereka tersebut tagaw, mereka tersebut bersikap sewenang-wenang terhadap negerinya, salah satunya bersikap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tersebut fa'aktsaru fihal fasad, yang dimana mereka tersebut berbuat kerusakan di muka bumi. Allah pun azza wa jalla mendatangkan azab buat mereka tersebut. Bagaimana saya ceritakan tentang kaum Hud, ya, kaum Ad, kemudian kaum Tsamud yang diutus Nabi Saleh alaihissalam, termasuk Fir'aun juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan pada saat ditenggelamkan Fir'aun tersebut, kan pada ujungnya Fir'aun itu seakan-akan mengakui, kalau begini keadaannya, aku pun juga ingin beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Diceritakan dalam satu hadis yang derajatnya sahih, ketika itu Allah mengutus seorang malaikat. Mengutus seorang malaikat untuk apa? Tujuannya untuk menyumpal mulutnya Fir'aun dengan pasir, supaya Fir'aun tersebut tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, artinya ini menunjukkan bahwasanya kezaliman Fir'aun tersebut sangat luar biasa. Mengaku sebagai ilah, mengaku sebagai Tuhan, menjadi penyaingnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah mengutus seorang malaikat untuk menyumpal mulutnya Fir'aun, agar jangan sampai dia tersebut mengucapkan syahadah alla ilaha illallah. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Walhasil, Fir'aun mati dalam kondisi kufur, dalam kondisi terhina betul dia. Dan hal itu Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga tubuhnya Fir'aun tersebut tidak hancur. Subhanallah, Fir'aun tersebut pada ujungnya, ya, terdampar di pantai. Tubuhnya tersebut kemudian diambil oleh kaum Kipti. Kaum Kipti ini adalah penduduk asli Mesir, dan mereka itu, ya, memiliki kebiasaan, ada yang mati di antara mereka tersebut dipoles dengan apa tuh, supaya jangan rusak tubuhnya? Asam, balsam, ya. Walhasil itu sampai kita
ditunjukkan oleh Allah SWT. Inilah jasadnya orang yang pernah mengaku sebagai ilah dan sebagai Tuhan. Terlepas ya berbagai macam orang yang mengaku dirinya punya keilmuan intelektual dan seterusnya, bahwasannya tubuhnya Fir'aun itu nggak rusak, kenapa begini ya kan? Yang jelas Allah mengatakan Allah yang menjaga itu. Untuk apa? Ibrah, untuk pelajaran bagi orang yang setelahnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ini, kata beliau, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun itu memiliki pasak-pasak yang sangat tinggi-tinggi. Maksudnya apa? Kata sahabat jalil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-autad al-junud alladhi yashudduna lahu amrahu. Pasak-pasak itu bukan bangunan, itu kinayahnya Allah. Maksudnya di situ adalah pasukan tentara yang siap untuk melaksanakan perintahnya Fir'aun, yang siap mati untuk Fir'aun, yang mereka itu berjanji setia kepada Fir'aun. Apapun yang diperintahkan oleh Fir'aun, dia laksanakan. Itulah yang dimaksud dengan pasak-pasak tadi itu. Jadi kokohnya kekuasaan Fir'aun sangat luar biasa. Seakan-akan seperti pasak yang ditancapkan di bumi ini. Sebagaimana bumi ada pasaknya, yaitu apa? Gunung. Sehingga bumi ini tidak bergoyang karena ada gunung tersebut. Begitupun juga kekuasaannya Fir'aun itu ada pasaknya, yaitu bala tentaranya sangat luar biasa banyaknya. Dan termasuk perintahnya Fir'aun apa? Membunuh laki-laki yang terlahir dari kaum Bani Israel. Dan mereka, tentara tersebut, sam'an wa ta'atan, mendengar Fir'aun dan siap untuk taat. Subhanallah, kekuasaan yang sangat luar biasa. Iya kan? Satu kata, apa yang dikatakan Fir'aun, tentara-tentara tersebut, pengikut-pengikutnya siap untuk melaksanakan. Ya, Fir'aun punya leadership ya, kepemimpinan, satu kata. Tidak seperti zaman sekarang saling serang, menteri sama menteri ya kan, serang sana serang sini, kita jadi rakyat, ya Allah ya Rabb ya Rahman, bingung kita kadang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, mikirin kita apa enggak ya? Astagfirullahaladzim. Ala kulli hal, dikatakan juga wa yuqalu kana Fir'aun yutidu aydiyahum wa arjulahum fi autadin min hadid yu'allikuhum biha. Dikatakan juga kenapa Fir'aun itu memiliki pasak-pasak, dikatakan pasak-pasak karena Fir'aun itu memiliki tempat penyiksaan yang sangat luar biasa, yang dimana setiap orang yang berkhianat terhadap Fir'aun dipastikan mereka itu disalib oleh Fir'aun. Ya, diletakkan, ditancapkan di tiang-tiang seperti pasak tersebut, dipaku begitu, untuk menunjukkan bahwasannya ini orang yang berkhianat kepada dia akan dihukum oleh Fir'aun seperti itu. Ada juga yang mengatakan tentang hal itu, kasusnya berkaitan dengan kejadian penyihir di zaman Fir'aun, yang dimana pada waktu itu penyihir-penyihir ini menentang Nabi Musa alaihissalam, menentang Nabi Musa alaihissalam. Penyihir ini sangat luar biasa taatnya kepada Fir'aun. Taatnya kepada Fir'aun sangat luar biasa. Penyihir ini ingin cari muka di hadapan Fir'aun, bahwasannya dia siap untuk menentang Nabi Musa alaihissalam. Ditentukanlah hari untuk adu kekuatan. Si penyihir menunjukkan keahliannya dalam bersihir, sedangkan Nabi Musa SAW cuma menawakalkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi Musa tidak tahu yang namanya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu bisa berubah ular yang sangat besar. Nabi Musa tidak tahu. Cuma sebagai orang yang ditantang, Allah perintahkan, datangi wahai Musa. Ketika
Para penyihir tersebut melemparkan tali, kemudian berbagai macam hal jenisnya seperti tali berubah bentuk menjadi ular. Subhanallah. Nabi Musa kaget, ada perasaan takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, lemparlah tongkatmu tersebut di ular-ular tersebut. Niscaya engkau akan mendapatkan satu mukjizat yang sangat luar biasa." Dilempar oleh Nabi Musa di tali-tali yang sudah menjadi ular tadi, dan subhanallah tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular yang kecil, yang itu adalah hasil sihir dari para penyihir tersebut. Para penyihir ini subhanallah terkaget-kaget nih. Nabi Musa alaihissalam ini luar biasa. Ini bukan sihir ini. Bahwasanya ini datang dari dari zat yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka, kaum penyihir ini, datang kepada Nabi Musa dan menyatakan taubatan nasuha. Termasuk juga mereka meninggalkan sihir mereka tersebut, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Fir'aun tidak mau terima dengan berimannya para penyihir ini. Akhirnya mereka tersebut dihukumin. Ya, ada yang mengatakan pohon, yang ada yang dikatakan seperti bentuk pasak, ya, tiang yang sangat kuat dan tinggi, bentuknya itu seperti pasak. Kemudian mereka itu digantung-gantungkan, yang kemudian sebelumnya dipotong oleh Fir'aun, tangan yang kanan dan tangan yang kiri, min khilaf, kata Allah SWT ketika menceritakan itu. Kemudian digantung. Subhanallah, cobaan yang sangat luar biasa bagi mereka yang beriman pada saat itu. Tidak sebagaimana yang kita dapatkan sekarang ini. Kita alhamdulillah di Indonesia ini paling amannya untuk berdakwah. Nggak ada kita habis pengajian ditimpukin, nggak ada kan. Paling cuma dikurangin jadwal misalnya, itu doang. Atau paling banter banget nggak ngisi lagi di pengajian di masjid tersebut. Cuma yang kita hadapi kan muslim juga, sama-sama muslim, jadi enak. Dia nggak mungkin membunuh kita, dia nggak mungkin untuk menyiksa kita, dia nggak mungkin untuk menzalimi kita, muslim. Tapi yang dihadapi oleh kaum Nabi Musa alaihissalam adalah tokoh yang mengaku sebagai Tuhan, yang siap untuk membunuh ketika orang tersebut tidak mau taat kepada Fir'aun tersebut. Nah, ini kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Sudi bahwasannya yang disebut dengan pasak-pasak tersebut kana yarbutur rajul kulla qa'imatin min qawaimihi fi watadin summa yursilu alaihi sakhrah 'azimah fayashduhu. Ada juga yang mengatakan itu seperti tali yang dibentangkan kemudian diikatkan di suatu tiang, yang kemudian tali tersebut, ya, ada tiang tinggi, diikatkan tali tersebut kemudian dilepas. Kemudian setiap orang-orang yang disiksa oleh Fir'aun diletakkan di bawah daripada tiang tersebut. Kemudian ketika disiksa tersebut diikatkan batu di tali yang sudah siap untuk ditarik oleh mereka, dan kemudian orang yang siap dieksekusi tersebut ditaruh di bawah tiang tersebut. Ketika dikatakan oleh Fir'aun, lepaskan itu batu, lepas batu tersebut dan menimpa badan-badan mereka, dan badan-badan mereka menjadi remuk dan dipastikan mereka tersebut dalam kondisi mati. Oh, ini siksaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun, kezaliman yang sangat luar biasa. Belum lagi berkaitan tentang masalah, bayangkan genosida yang dilakukan oleh Fir'aun ini, mematikan semua kaum laki-laki.
dimatikan oleh Fir'aun. Subhanallah. Tapi apa? Semua itu pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Allah Maha Kuasa. Wa makaru wa makarallah. Ketika mereka tersebut bersikap makar, Allah pun juga akan bersikap makar. Subhanallah. Sekarang ini kan musim fitnah. Ya. Orang-orang kadang subhanallah, di sana ada Syiah, di situ pun juga ada Khawarij biasanya. Dan subhanallah, mereka ini kadang menonjolkan keislaman. Menonjolkan keislaman, yang keislamannya itu salah. Salah dalam masalah menjalankan keislaman tersebut. Tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Bagaimana kejadian di Paris tersebut, kita katakan itu bukan ajaran Islam. Islam itu melarang seseorang untuk membunuh. Ingat Bapak, Ibu, ini sedikit ya, untuk menjawab fitnah tersebut. Ini bikinan mereka, bikinan Israel, Yahud. Syiah, bikinan Yahudi. Siapa yang membikin? Abdullah bin Sabah. Khawarij, siapa yang bikin? Yahudi juga. Seolah-olah ini Syiah sama Khawarij berperangan. Tapi tujuan mereka ini, tujuan Yahudi ini siapa? Ahlus sunnah wal jamaah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang diserang betul. Pihak ini seakan-akan melecehkan para sahabat, melecehkan Quran, Syiah. Pihak ini seakan-akan membela agama Allah, tapi pembelaan mereka itu sangat salah. ISIS itu Khawarij zaman sekarang ini. Hati-hati ikut pengajian. Apalagi jangan kita ini mudah tertipu. Penampilannya berjenggot Ustaz, penampilannya di atas mata kaki juga celananya. Tapi maaf, ketika mereka tersebut mengeluarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kekufuran, mudah mengkafirkan. Apalagi biasanya lawannya itu adalah pemerintah. Lawannya itu pasti pemerintah, mengkafirkan fulan, mengkafirkan fulan. Jangan ikutin itu pengajian. Jangan ikutin. Karena kita haram bagaimanapun, hatta salah. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku menghadapi pemimpin yang zalim?" Pemimpin yang zalim bagaimana? Kata Rasulullah, taati mereka selama mereka tersebut memerintahkan kepadamu kebaikan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau seandainya dia merampas hartaku, menzalimi aku, menghinakan aku? Kata Rasulullah SAW, taati mereka selama mereka masih sholat, selama mereka masih menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau dibunuh sekalipun. Allahu akbar. Enggak ada orang itu mudah untuk mengkafirkan. Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, bagaimana disiksanya Imam Ahmad? Oleh siapa? Oleh raja yang zalim juga. Ma'mun. Ma'mun menzalimi Imam Ahmad. Subhanallah, Imam Ahmad banyak punya masa enggak? Banyak. Kalau Imam Ahmad ingin mengatakan, ayo kita berontak saja Ma'mun, bisa enggak? Bisa Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak mau mengatakan itu kepada murid-muridnya atau kepada orang yang ikut pengajian dengan dia. Enggak ada disuruh untuk janji setia kepada Imam Ahmad. Yang diminta oleh Imam Ahmad ketika disiksa oleh algojonya Ma'mun tersebut apa? Ya Allah, ketika aku disiksa ini jangan sampai pakaian kuning ini lepas sehingga terlihat auratku. Allahu akbar. Subhanallah. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan Ma'mun? Tidak. Apakah Imam Ahmad membuat pemberontakan terhadap Ma'mun? Tidak. Subhanallah, tetap mengajar, tetap memberikan nasihat, ketaatan kepada seorang pemimpin dan seterusnya. Tapi yang lihat kita terjadi, subhanallah, zalimnya mereka tersebut yang memang sudah dimasukin oleh Yahudi, mengaku diri muslim, mengaku diri mereka tersebut sebagai orang yang seakan-akan menjalankan hidupnya di jalan Allah, wal iyadzu billah. Dan rata-rata bapak-bapak perlu diperhatikan,
pengikut-pengikut Khawarij itu kata para ulama apa? Siapa? Siapa pengikut-pengikut Khawarij itu kata-kata? Asy-syabab, para pemuda. Para pemuda ini, orang tua jarang yang ikut ISIS, nggak ada. Muda-muda yang menggebom di Nigeria, seorang perempuan umur 13 tahun, la ilaha illallah, 13 tahun, perempuan lagi, mau bunuh diri, dan haram bom bunuh diri tersebut haram. Dan ini mayoritas ulama pendapat seperti itu, haram. Hati-hati betul. Dan orang ketika berbuat seperti itu, oknum-oknum itu, kita jadi susah hidup, jadi susah kaum muslimin untuk berpergian dan seterusnya. Padahal kita tahu ikhwan, orang kalau sudah dapat visa itu berarti negeri yang dia masuki itu negeri yang aman, negeri yang dia wajib jaga keamanannya, bukan membunuh-bunuhin orang. Dan ini sedikit ya tambahan, ini tafsir memang, cuma bagaimana kezaliman mereka tersebut yang akhirnya azab tertimpa. Dan orang kafir secara hukum asal itu nggak boleh untuk dibunuh, kecuali kafir apa? Harbi, kafir yang memerangi kita. Tetangga kita ini kafir apa namanya? Dhimmi, kafir dhimmi, boleh kita bunuh? Haram. Kata Rasulullah, man ada dhimmiyan faqad adhani. Orang yang mengganggu kafir dhimmi sama saja mengganggu aku. Kafir yang kedua yang tidak boleh diganggu, kafir apa? Mu'ahad, yang melakukan hubungan diplomatik. Indonesia dengan Perancis, Indonesia dengan Thailand. Kita tahu mereka kafir, tapi kita ada perjanjian, gak boleh saling membunuh, gak boleh saling serang. Subhanallah, haram ikhwan untuk membunuh. Ya haram. Bagaimanapun kita bencinya dengan Ahok, dia kafir misalnya, ya dia kafir memang, kita bunuh, haram, nggak boleh. Kecuali kalau dia tersebut memerangi kita, yaitu kafir apa namanya? Kafir harbi, seperti itu. Nggak boleh, wallahi nggak boleh. Subhanallah, kalau kita semakin mencaci maki, semakin menghinakan, mereka pun juga akan mempersulit kita nanti. Itu yang terjadi. Dan ini kan subhanallah, gelora orang semangat untuk beribadah, beragama sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Orang Yahudi nggak suka melihat kondisi sholat subuh itu penuh masjid. Nggak suka. Mereka nggak menghancurkan lewat senjata, nggak. Dibikinlah ISIS, dibikinlah Syiah, seperti itu. Dan mudah-mudahan saya wanti-wanti betul kepada pengurus, jangan sampai masuk Syiah sama yang kedua ISIS. Saya bilang sama bapak pengurus, Pak, modelnya sama, berjenggot juga, di atas mati kaki juga, tapi pemikirannya rusak. Pemikirannya rusak, suka mengkafirkan orang, apalagi yang dituju pasti pemerintah. Waliyadzubillah. Jangan sampai terganggu. Walhasil, kezaliman itu ada selalu di zaman dulu, orang-orang yang masya Allah, tapi kita beragamanya, kita berimannya, kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Mereka itu berbuat keonaran di dalam negeri mereka sendiri dan banyak melakukan kerusakan di muka bumi mereka sendiri. Tamarradu wa atau wa athu fil ardi bil ifsad wa adhiyati linnas. Penguasa-penguasa yang zalim tadi, Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud, adalah kaum-kaum yang merusak di muka bumi ini dan suka untuk melecehkan dan menghinakan manusia. Sebab itu fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan, dikarenakan dosa yang mereka lakukan, akhirnya Allah Azza wa Jalla, karena itu Tuhanmu Allah
menimpakan cemeti azab kepada mereka tersebut, dihancurkan, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kalian Allah Jalla Jalaluh, benar-benar mengawasi setiap gerak-gerik manusia-manusia yang zalim tersebut. Subhanallah. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Allah benar-benar mengawasi. Yasma wa yara, Allah mendengar apapun yang diucapkan oleh makhluk-makhluknya. Allah mendengar apapun yang terbetik di hati manusia, Allah dengar. Wa yara, Allah melihat, hatta sekecil apapun bendanya Allah lihat. Makanya dalam masalah ibadah, yaitu ihsan, itu apa? U'budallaha ka'annaka tarah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi tidak mungkin kita melihat Allah di dunia ini. Kapan kita melihat Allah? Ketika masuk surga, dan itu paling nikmatnya surga. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah Yunus, wa ahsanul husna wa ziyadah, mereka akan masuk surga dan akan mendapatkan tambahan nikmat. Para sahabat ridwanullah ajmain bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma hazi ziyadah, apa tambahan nikmatnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah, ketemu dengan Allah, itu paling nikmatnya surga. Makanya ketika salat tidak boleh kita menghayalkan zatnya Allah, tidak boleh yang demikian. Fa illam takun tara fa innahu yaraka, tapi yakinilah kita tidak bakalan mampu untuk melihat Allah, tapi yakinilah Allah melihat engkau ketika salat tersebut. Itulah ihsan. Allah melihat engkau ketika engkau melakukan ibadah dan amal saleh, termasuk berkaitan dengan yang lainnya. Dan dikatakan yuqsadu khalaqahu fima ya'malun wa yujazi kullan bisa'ihi fid dunya wal ukhra. Dan ingat, oleh sebab itu Allah maha melihat, maha mendengar, artinya sangat mengawasi makhluknya. Setiap apapun yang kita amalkan, setiap apapun yang kita kerjakan, itu ada perhitungannya, itu ada balasannya di dunia dan di akhirat kelak. Wa suyu'radul khalaiq kulluhum alaihi fayuhkamu fihim biadlihi wa yuqabil kullan bima sayastahiquhu. Dan nanti ketika di padang mahsyar ditampakkan apa amalan-amalan kita tersebut, baik yang baik apapun yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa di antara kita beramal hatta sebiji, yang sangat kecil, biji sawi atau di bawah itu, seukuran anak semut sekalipun, sekecil apapun amalan kebaikan tersebut, kalian akan melihat bagaimana balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, begitupun juga sedikit apapun amalan yang kita lakukan berkaitan dengan kejelekan, hatta besarnya itu sebesar anak semut, sebesar apap, kita akan melihatnya juga. Allahu Akbar. Sudah adzan Isya? 1 menit lagi. Baik. Saya kasih isyarat ya. Kemudian wa huwal munazzih anil dzulm wal ju', dengan keadilan Allah, Allah akan menghukumi kita, dan Allah Maha Adil. Sebelum Isya, subhanallah, ketika itu dipanggillah seseorang, yang seseorang tersebut memiliki 90 catatan amalan, yang satu catatannya saja itu sejauh mata memandang. Subhanallah, 89 amalan yang dia lakukan semuanya jelek. Dari satu catatan yang satu, yang
catatannya itu panjangnya sejauh mata memandang, semuanya jelek, semuanya jelek, semuanya jelek. Yang kedua, yang ketiga, ketika dipaparkan dan sejauh mata memandang, semuanya jelek, semuanya jelek. Dan kata Allah, atunkiru hadza, apakah engkau mengingkari? La ya Allah, aku memang laksanakan itu, aku melakukan dosa itu. Kamu tidak mengingkari, aku tidak mengingkari. Bagaimana mengingkari pada saat itu telinga kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi berkaitan dengan amalan kita tersebut. Tinggal yang ke-90, satu catatan lagi yang belum dibuka. Ketika dibuka, ada satu kebaikan. Orang yang disidang tadi sudah merasa neraka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan adilnya Allah tidak zalim. Kata Allah, timbang kebaikan tersebut, apa isinya? Ketika dibuka kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ditimbanglah amalan yang baik, kalimat tauhid, dengan 89 amalan-amalan yang semuanya jelek, yang dimana satu catatan sejauh mata memandang. Subhanallah, lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Allah, dengan rahmatku dan keadilanku aku hapuskan dosa-dosa dia ini, dan aku masukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah. Allah adil, Allah rahim kepada hambanya. Bahkan dalam hadis qudsi, jika atau seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa yang besarnya seperti 7 lapis bumi, tapi kalian bertaubat kepadaku, beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku dari dosa-dosa tersebut, Allahu Akbar, aku ampuni dosa-dosa kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli dosa apa yang kalian bawa. Tapi kalau kalian beristighfar, meminta ampun kepadaku, aku ampuni semuanya. Taib, kita lanjut habis salat Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tafsir surah Al-Fajr. Kita sedikit melanjutkan, inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita, menerangkan bahwasannya kita semua ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya dan amalannya, dan ketahuilah, barang siapa dan adapun manusia apabila dicoba oleh Tuhannya dengan kebaikan, dengan kenikmatan, ya, kemudian orang tersebut berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya dengan cara membatasi rizkinya, maka dia pun berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Kata Allah, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak, sangkaan kalian tersebut tidak benar. Bahkan kalian tersebut tidak memuliakan anak yatim. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan yang demikian, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, dan adapun manusia jika dicoba dan diuji oleh Tuhannya, Allahu Jalla Jalaluh. Ingat, kita ini hidup di muka bumi ini penuh dengan cobaan. Di antaranya ada yang dicoba dengan kebaikan, ada yang dicoba dengan kejelekan, ada yang dicoba dengan kekayaan, ada yang dicoba dengan kemiskinan, ada yang dicoba dengan kebahagiaan, ada juga yang dicoba dengan kesedihan.
Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi. Allah berfirman yang demikian, ayat 15 dan 16 itu maksudnya mengingkari keyakinan manusia, yang dimana manusia tersebut ketika mendapatkan keluasan dan kelapangan rizki, wassa'allahu alaihi fi rizqi liyakhtabirahu fi dhalika, padahal Allah melapangkan rizki, melapangkan nikmat, memberikan kekayaan, itu cobaan sebenarnya. Tapi manusia itu merasa, oh Allah telah memuliakanku, Allah telah menghargaiku. Tapi sebaliknya, ketika manusia tersebut diuji dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sebaliknya, wa dayyaka alaihi fi rizqi, dipersulit, dipersempit rizkinya, kemudian dia berkeyakinan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan dia, anna dzalika minallahi ihanah lahu. Allah pun menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Ay laysal amal kama za'am. Orang diuji dengan kebaikan, diberikan rizki, dilapangkan rizki, bukan Allah memuliakan dia, tidak. Begitupun juga orang ketika Allah mempersempit rizkinya, mempersulit nikmatnya, miskin, fakir dia, bukan berarti Allah menghinakan dia, abadan tidak. Allah menjadikan harta tersebut sebagai fitnah, sebagai cobaan, benar adanya. Tapi manusia bisa terpuji, bisa mulia dengan harta yang dia miliki dari anugerah Allah ketika dia menjalankan harta tersebut sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, ketika harta yang dia pegang, dia jalankan di tempat-tempat maksiat, dia keluarkan untuk melakukan perbuatan dosa, Allah akan menghinakan dia, Allah akan mendiskreditkan dia, Allah akan melecehkan dia. Jadi jangan dikira kita yang kaya raya, kita yang punya kelapangan rizki dan nikmat berwujud harta tersebut, jangan mengira Allah telah memuliakan kita. La, itu pengakuan manusia. Dan juga jangan merasa kalau seandainya kita fakir, miskin, belum punya rumah, belum punya mobil, belum kawin, menganggap diri kita ini sedang dihinakan Allah. La, Allah sedang menguji kita, Allah sedang mencoba kita. Jangan menganggap yang demikian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di sana diceritakan, ai laisal amal kama za'am la fi hadza wala fi hadza. Tidak yang ayat 15, yaitu orang yang merasa dimuliakan dengan kekayaan, menganggap dirinya telah dimuliakan Allah. Begitupun juga di ayat yang ke-16, ketika dia mendapatkan kefakiran, kemiskinan, menganggap bahwasanya dirinya tersebut telah dihinakan Allah. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan fa innallaha ta'ala yu'til mala man yuhibbu wa man lam yuhib. Ingat, Allah memberi harta kepada orang mukmin, muslim, orang yang dia cintai. Tapi orang kafir, Allah beri harta dia, Allah beri kekayaan, tapi apakah Allah cinta kepada mereka? Apakah Allah ridha dengan mereka? Abadan, never ever, tidak sama sekali. Tapi Allah menguji mereka, mereka yang telah Allah anugerahkan harta yang berlimpah. Subhanallah. Wa innamal madaru fi dzalika ala taatillah fi kulli minal halaini. Tapi ukurannya, barometernya, mikyarnya, siapa di antara kedua makhluk tadi yang punya kekayaan, apakah taat kepada Allah? Yang kemudian kebetulan gaddar Allah, dia tersebut fakir, miskin, apakah dia masih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melaksanakan perintah Allah, masih menjauhi segala larangan Allah? Itu ukurannya.
ketika dia sanggup taat, harta si kaya, harta si miskin, dia mulia hidupnya. Tapi kalau orang sudah tidak taat kepada Allah, jangankan yang fakir, yang kaya raya saja, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur menjadi seorang mukmin. Kita bersyukur menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah. Bukankah Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin. Sungguh sangat menakjubkan keadaannya seorang mukmin. Apa keadaannya? In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kekayaan yang berlimpah, dia bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah, mengagungkan Allah. Dia bertahmid kepada Allah sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Fakana khairan lahu, dan itu bagus buat dia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, pasti aku akan menambahkan nikmat buat kalian. Tetapi wa in asabathu darra, jika di antara kita yang mukmin ini mendapatkan kesusahan hidup, sulit, miskin, fakir, sakit, fasabar, bersabarlah, fakana khairan lahu, dan itu lebih baik buat dia. Subhanallah, menjadi kaya raya, sering-seringlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi fakir dan miskin, sering-seringlah bersabar. Terimalah apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, dua-duanya ada jaminan surga. Ketika ada manusia kaya raya, banyak nikmat harta, dia bersyukur, ada jaminan surga. Orang yang fakir dan miskin, dia bersabar akan kefakiran dan akan kemiskinan dia menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar tersebut, ada jaminan surga. Tapi manusia selalu memilih yang pertama. Bukan begitu Bapak-bapak? Kalau saya sodorkan dua pilihan, Bapak ingin menjadi orang kaya yang bersyukur, apa menjadi orang yang fakir dan miskin yang bersabar? Bersyukur. Dan bukanlah aib kalau ada orang yang meminta untuk menjadi kaya. Boleh nggak meminta menjadi orang kaya? Boleh. Sebagaimana doanya Anas bin Malik radhiyallahu an, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia 10 tahun bersama Rasul, menjadi khadim, menjadi pembantunya Rasul dari umur 8 tahun. Ketika berumur 18 tahun keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk berniaga sendiri, mencari ma'isyah sendiri. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Kata Nabi SAW, ya Anas, madza turid? Apa yang engkau inginkan? Ya Rasulullah, uridu an akuna ghaniya. Aku ingin menjadi orang yang kaya. Kaya dalam masalah harta. Permintaan yang wajar enggak? Apakah Nabi SAW melarang? Tidak melarang. Bahkan Rasulullah bertanya lagi kepada Anas, apa lagi yang engkau inginkan wahai Anas? Ya Rasulullah, aku punya anak banyak. Ya, la'allallah razakani bi auladin kathirin. Aku ingin punya banyak anak. Bi kasratil aulad. Terlarang enggak kita ingin punya anak banyak? Tidak ada larangan. Kemudian apalagi yang engkau inginkan wahai Anas? Ya Rasulullah, aku ingin panjang umur. La'allallah aytawil amri. Semoga Allah memanjangkan umurku. Didoakan oleh Nabi SAW, doa yang sangat ma'ruf yang diajarkan kepada Anas bin Malik. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fima a'taitani
wa atil hayati fi ta'atika wa ahsin akhlaqi, wa fi riwayah wa ahsin a'mali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah, dan perbanyaklah anak-anakku ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada harta dan anakku. Subhanallah, harta kapan menjadi berkah bapak-bapak? Ketika kita mendapatkan harta tersebut secara halal, berkah harta kita. Yang kedua, ketika kita menyalurkannya, mengeluarkannya di jalan yang halal juga. Mendapatkannya halal, mengeluarkannya pun juga halal. Mendapatkannya halal, membuangnya pun juga di tempat-tempat yang halal. Kadang di antara kita mendapatkannya halal, tapi membuangnya ke tempat-tempat yang haram. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti kita di padang mahsyar, tidaklah bergerak kaki kita ini, kedua kaki kita ini, sampai kita ditanya tentang masalah harta kita. Min aina kasabta wa min aina anfaqta. Dari mana engkau mendapatkan harta ini, dan kemana engkau infakkan harta ini? Subhanallah, harta menjadi berkah ketika harta tersebut kita dapatkan secara halal dan membuangnya pun juga secara halal. Anak, perbanyaklah anakku ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada anakku. Kapan anak tersebut menjadi berkah? Ketika anak tersebut tumbuhnya, besarnya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Berkah orang punya anak. Subhanallah, anak yang saleh dan salehah pasti mendoakan kita sebagai orang tuanya, pasti akan ingat jasa-jasa kita. Sampai-sampai diceritakan dalam satu hadis yang sahih, ada orang tua yang meninggal dunia. Subhanallah, dalam kehidupan akhiratnya itu sangat dimudahkan oleh Allah, sampai dia tersebut mendapatkan jannah yang paling tinggi, surga Firdaus. Dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perasaan apa yang dia lakukan ketika di dunia biasa-biasa saja. Kenapa ya Rabb? Kenapa ya Tuhanku? Aku bisa mendapatkan ini. Disebutkan dalam hadis tersebut, bisababi du'ai waladika, disebabkan doa anak. Anak yang bagaimana? Anak yang saleh dan salehah. Tapi anak yang toleh, anak yang fajir, tidak bakalan mendoakan orang tuanya. Dan anak itu aset yang paling berharga. Wa atil hayati fi ta'atika, boleh minta panjang umur di dalam apa? Ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Wa atil hayati fi ta'atika. Subhanallah, orang kalau sudah punya anak banyak, harta banyak, subhanallah, kesombongan itu akan muncul. Kesombongan akan muncul. Perilaku berubah, attitude dan sikap juga berubah. Tadinya subhanallah fakir, miskin, masya Allah, dekat dengan masjid, subhanallah dekat dengan manusia, tidak pilih-pilih manusia dalam berteman. Artinya selama itu teman yang baik, dia temani, dia gauli, dia muamalahi. Tapi ketika dikasih sedikit saja oleh Allah SWT, sudah berubah sikap. Kata Anas bin Malik, wallahi, demi Allah, jangan sampai diriku ini berubah, ya Rabb, ya Rahman, ketika aku fakir, miskin, menjadi khadim, menjadi pembantu, sikapku, akhlakku sama sebagaimana aku sekarang ini kaya raya. Dan amalan ya Allah, ketika aku menjadi khadim, pembantu, fakir, miskin, ibadahku sangat luar biasa, amalanku sangat luar biasa. Ya Allah, perbaiki selalu amalanku ya Allah. Semakin kaya, semakin baik amalan. Semakin banyak anak, semakin bagus amalan. Itu yang diinginkan. Subhanallah, kadang orang punya kekayaan pasti sibuk. Kalau sibuk sudah, dia tinggalkan masjid. Waliyadzubillah. Waghfirli ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Sekiranya memperoleh harta, mendidik anak, bermuamalah kepada manusia, atau bermuamalah kepadamu ya Allah, ada kekhilafan dan kesalahan, ampuni dosaku. Subhanallah, Anas bin Malik pada ujungnya, pada akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Bahkan diceritakan kekayaannya tersebut
ya, seimbang dan sama, bahkan lebih, seperti kekayaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaya raya. Kalau bercerita tentang masalah anak, Allahu Akbar, Anas bin Malik. Kalau digabungkan anak, cucu, cicit, itu 100 lebih. Allahu Akbar, berkah. Bapak jangan tanya istrinya berapa Ustadz, nanti habis selesai. Ada ibu-ibu masalahnya. Kemudian berkaitan dengan masalah umur, Masya Allah, ada yang mengatakan Anas bin Malik itu meninggal 107 umurnya, ada yang mengatakan 97, ada yang mengatakan 93. Ala kulli hal, kita sekarang masih 30-an, 40-an, 50-an, sampai 90 saja mungkin sesuatu hal yang mungkin sampai, tapi mungkin juga tidak sampai. Yang jelas nikmat sampai 93 tahun sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Subhanallah, meminta kaya bukanlah aib. Tapi jangan kita merasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini kaya raya, Allah telah memuliakan kita. Enggak. Kemuliaan itu bukan karena dia kaya. Dan juga kemiskinan itu bukan berarti dia hina di hadapan Allah. Tidak. Itu pemikiran orang yang picik, keyakinan yang salah. Boleh jadi si miskin di mata Allah lebih mulia dikarenakan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan si kaya ini. Dikarenakan si kaya ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak Ibu, sebagai penutup, ya, bukan kamus Islam, bukan keyakinan Islam orang yang menganggap dirinya kalau kaya dia telah dimuliakan oleh Allah. Kalau dia miskin berarti dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Sama sekali bukan. Bahkan kita tahu pengikutnya para nabi, pengikutnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad, lebih banyak orang kaya, lebih banyak orang miskin. Orang miskin. Itu yang terjadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Cukup. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.